Memperpanjang durasi jabatan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2027 berhembus kuat di jagat publik. Urgensi memperpanjang durasi jabatan Presiden Jokowi 2-3 tahun ke depan adalah untuk mengawal akselerasi pembangunan yang sempat terkendala akibat pandemi COVID-19 yang membuat pemerintahan Presiden Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat. Lalu bagaimana peluang untuk merealisasikan wacana perpanjangan durasi jabatan Presiden hingga tahun 2027 sesuai konstitusi? Kita akan membedah masalah ini dengan pakar hukum tata negara Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat sore Prof, terima kasih bergabung bersama kami. Apa kabar Prof? Baik, selamat sore, Alhamdulillah sehat-sehat aja. Ya, Prof, ini wacana perpanjangan durasi beda dengan periode ketiga. Pendapat Anda Prof? Ya, sampai saat ini tidak ada landasan konstitusionalnya. Oleh karena UUD 45 itu tegas mengatakan bahwa Presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali jabatan. Artinya tidak boleh lebih daripada 2 kali jabatan. Nah, sementara MPR itu sudah mengalami perubahan status dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara biasa, dan MPR tidak dapat menunjuk pejabat presiden, juga tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi kita akan dihadapkan kepada kesulitan konstitusional untuk melaksanakan keinginan politik. Kalau dulu katanya presiden 3 periode, kalau sekarang ini adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Susah untuk mendapatkan landasan konstitusionalnya. Ya, artinya Prof, satu-satunya cara adalah dengan melalui amandemen konstitusi, karena sudah tidak ada lagi MPR dan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Mungkinkah itu? Ya, kalau MPR mau melakukan perubahan terhadap UUD 45, maka itu bisa terjadi. Artinya perubahan itu terjadi secara sah dan konstitusional dan dilakukan dengan cara-cara yang normal, yaitu UUD 45 diubah oleh MPR menurut prosedur yang diatur oleh pasal 37 UUD 45 itu sendiri. Nah, selain cara-cara konstitusional seperti itu, ada cara-cara yang di luar konstitusi, itu cara-cara revolusioner namanya. Jadi cara-cara revolusioner itu seperti Bung Karno dulu tahun 59 mengeluarkan dekret presiden. Bisa aja kalau misalnya Pak Jokowi mengeluarkan dekret presiden memperpanjang masa jabatannya sendiri selama 5 tahun. Cuman kalau dekret, ya, tindakan yang di luar konstitusi itu, tindakan revolusioner seperti itu, dia tergantung pada rakyat bisa nerima atau tidak apa yang diputuskan itu. Kalau dapat diterima, ya jadi sah dan konstitusional. Tapi kalau ditolak oleh rakyat, ya presiden itu bisa dianggap sebagai pengkhianat dan bisa diadili. Seperti dulu Gus Dur. Gus Dur sudah saya nasihati sebagai Menteri Kehakiman resmi dalam sidang kabinet, Pak Presiden jangan dekret bubarkan DPR, MPR. Ya, kalau misalnya berhasil, Gus Dur akan jadi pahlawan. Tapi kalau Gus Dur tidak berhasil, ya Gus Dur akan dituduh sebagai pengkhianat, melakukan makar, membubarkan DPR MPR di luar cara-cara yang diatur oleh konstitusi. Ya. Dan ketika Gus Dur mendekret, besok dia dipecat langsung oleh MPR. Itu yang terjadi dalam sejarah. Ya, Prof, Anda kan berpengalaman mengawal banyak presiden dari zamannya Pak Harto sampai hari ini. Kalau melihat peta politik sekarang, eranya mungkin berbeda di era Gus Dur. Tapi apabila presiden mengeluarkan dekret, risiko politiknya sampai sejauh mana, Prof? Ya, sekarang ini justru lebih sulit dibandingkan dengan dulu. Ya, sekarang ini kan ada media sosial, ya nggak bisa dihalang-halangi. Dulu tahun 59, Bung Karno bisa keluarkan dekret Presiden 5 Juli 59, karena Jenderal Nasution menyatakan keadaan darurat, melarang kegiatan-kegiatan politik, melarang orang berkumpul lebih dari 5 orang, memberangus semua media, dan kemudian mengontrol RRI, radio swasta belum ada, TV belum ada. Makanya opini bisa diredam. Makanya dekret Presiden 5 Juli 59 itu berjalan mulus. Nah, pada zaman Gus Dur, ya media sosial sudah seperti sekarang, dan tekanan-tekanan publik begitu besar, apalagi sekarang ya. Jadi rakyat itu bisa bersuara langsung, dan nanti kita lihat apakah keputusan Presiden seperti itu diterima oleh rakyat atau tidak. Ya, tentu yang lebih fundamental persoalannya apakah Presiden Jokowi sendiri mau melakukan itu. Dan seperti kita ketahui ya, bahwa tindakan revolusioner mengubah konstitusi atau praktek ketatanegaraan di luar cara-cara konstitusi yang sah itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan kekuatan militer biasanya. Kalau militer tidak dukung, polisi tidak dukung, biasanya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu saya nasihatin Gus Dur tahun